hari Minggu lagi ya. Saatnya kita datang beribadah kepada Tuhan. Sudah siap semua memuji Tuhan? Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini kami mau datang memuji dan menyembah-Mu. Kami mau bernyanyi untuk Tuhan. Terimalah pujian kami, kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya sudah siap muji Tuhan? Yang sudah siap angkat tangannya. Yeay! Kita mau nyanyi buat Tuhan, jadi nyanyi yang semangat ya. Kita mau bersuka cita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita mau katakan, oh sukacitaku. Sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Pada Yesus kehidupanku. Sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Pada Yesus kehidupanku. Siapa yang minggu lalu ikut ibadah sekolah minggu? Nah, adik-adik ingat nggak? Minggu lalu kita belajar firman Tuhan dari tokoh siapa ya? Iya, Yusuf. Dari kisah Yusuf, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia bisa pakai siapapun juga untuk melakukan hal-hal yang hebat, termasuk kalian. Kita mau percaya dan kita mau katakan, Yesus bisa pakai siapapun juga. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya
Yesus luar biasa. Ayub setia, Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, ya bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yeay! Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silahkan duduk yang tenang, siapkan hati dan Alkitab kalian. Shalom adik-adik, kita mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar telinga kami, pikiran dan hati kami hanya tertuju pada firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lose mau menunjukkan satu gambar. Ini dia. Ya, tangga. Kita membutuhkan tangga untuk mencapai tempat yang lebih tinggi atau mengambil sesuatu di tempat yang tinggi. Misalnya, kita mau membetulkan genteng atau mengganti lampu yang mati. Nah, adik-adik, saat naik tangga, bisakah adik-adik langsung lompat ke anak tangga yang kedua atau ketiga? Seperti gambar ini. Bisa nggak? Bisa? Oh, diangkat. Bukan diangkat, lompat. Bisa nggak kalau lompat? Untuk orang yang tinggi dan punya kaki yang panjang, mungkin bisa ya adik-adik ya, meskipun tetap mengalami kesulitan. Bisa jadi tangganya goyang, dan itu berbahaya, karena kita bisa jatuh. Lebih aman jika kita mulai menginjakkan kaki kita dari anak tangga yang paling bawah. Lalu, pelan-pelan kita mulai naik ke anak tangga yang berikutnya satu persatu. Nah adik-adik, tangga yang kita lihat tadi juga bisa menggambarkan perjalanan kehidupan kita. Terkadang Tuhan mau membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Tapi kita harus sabar untuk menaiki anak tangga satu persatu. Tidak langsung melompati 2 atau bahkan 3 anak tangga sekaligus. Tangga bisa jadi berada di tepi jurang yang berbahaya, seperti gambar berikut ini. Adik-adik perhatikan, gambar ini, tangga itu berada di jurang. Kiri kanannya ada jurang yang dalam. Karenanya kita harus ekstra hati-hati dan berjuang lebih keras untuk bisa sampai ke tujuan. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari Yusuf yang juga harus berjuang menaiki tangga kehidupannya dengan sabar. Nah, adik-adik ingat nggak kisah Yusuf yang minggu lalu diceritakan oleh Andri? Masih ingat? Bagaimana Yusuf dituduh melakukan kesalahan, difitnah. Oleh siapa? Ya, istri Potifar. Dan karenanya Yusuf harus masuk di penjara. Yusuf harus dijebloskan ke dalam penjara. Yusuf pasti sedih ya adik-adik, pasti sedih sekali. Karena dia merasa dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak bersalah. Tapi dia tetap dimasukkan ke dalam penjara. Statusnya berubah menjadi tahanan. Itu artinya Yusuf tidak lagi bebas melakukan banyak hal. Tetapi Tuhan itu baik adik-adik.
ia tetap menunjukkan kasihnya kepada Yusuf saat berada di dalam penjara. Dan bahkan Tuhan membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Kesayangan, apa maksudnya? Ya, kepala penjara menyayangi Yusuf dan memberi kepercayaan kepada Yusuf untuk membantu dia mengurus tahanan-tahanan lainnya. Dan karena sebelumnya Yusuf sudah terbiasa bekerja mengurus rumah Potifar, maka Yusuf merasa bahwa dia diberi kesempatan untuk tetap bekerja. Hanya bedanya kali ini dia bekerja di dalam penjara. Adik-adik, karena Tuhan menyertai Yusuf, maka apapun yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Sekali lagi, karena Tuhan menyertai Yusuf, maka apapun yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Jadi kalau Yusuf berhasil, yang membuat dia berhasil itu karena penyertaan Tuhan. Tidak peduli apakah itu di rumah Potifar maupun di dalam penjara sekalipun, penyertaan Tuhan buat Yusuf tetaplah sama. Di dalam penjara, Tuhan mempertemukan Yusuf dengan juru minuman dan juru roti dari Raja Firaun. Kenapa mereka di penjara? Karena mereka sudah melakukan kesalahan terhadap Raja Firaun. Dan satu pagi, wajah keduanya tampak sedih, muram. Ada apa ya? Ternyata semalam mereka berdua bermimpi. Dan mimpi itu begitu berkesan buat mereka dan menggelisahkan hati mereka. Karena mereka tidak tahu apa arti mimpi itu. Ketika Yusuf tahu alasan mengapa teman-temannya ini bersedih, kemudian ia berkata bahwa Allah dapat mengartikan mimpi. Dan akhirnya juru minuman dan juru roti itu pun menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf. Dengan pertolongan Tuhan, Yusuf pun memberitahukan arti mimpi mereka. Kepada juru minuman, dengan sukacita Yusuf memberitahukan arti mimpi kepadanya. Bahwa dalam 3 hari, Firaun akan membebaskannya dari penjara dan memintanya kembali bekerja untuk Raja Firaun. Dan Yusuf berpesan kepada juru minuman raja tersebut, "Tolong ingatlah aku dan beritahu Firaun tentang aku jika keadaanmu sudah baik di istana." Berbeda dengan juru minuman, arti mimpi dari juru roti justru sebaliknya. Yusuf dengan sangat menyesal mengatakan kepada juru roti, arti mimpi itu adalah bahwa dalam 3 hari, juru roti akan dihukum mati. Adik-adik, 3 hari kemudian Firaun mengadakan pesta besar di hari kelahirannya. Dan saat pesta, dia memanggil juru minuman dan juru roti untuk maju di hadapan semua tamunya. Dia mengumumkan bahwa juru minuman akan mendapatkan pekerjaannya kembali. Dia akan bertanggung jawab untuk membawa anggur bagi Firaun. Mimpi juru minuman menjadi kenyataan, persis seperti yang disampaikan Yusuf. Begitupun mimpi juru roti menjadi kenyataan, seperti yang dikatakan Yusuf. Firaun mengumumkan bahwa dia akan dihukum mati dengan cara digantung. Adik-adik, juru minuman tentunya sangat berbahagia karena dia mendapatkan pekerjaannya kembali. Tapi sayang, Yusuf tidaklah diingat oleh juru minuman itu. Justru ia sudah melupakan Yusuf. Sampai berapa lama Yusuf dilupakan? Alkitab mencatat 2 tahun setelah juru minuman bebas, Yusuf masih tetap di dalam penjara. Sampai satu malam Firaun bermimpi. Dan karena mimpi itu, hati Firaun menjadi sangat gelisah. Dia coba menceritakan mimpinya kepada orang-orang pintar dan orang berilmu yang ada di Mesir. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu dan bisa mengartikan mimpi itu. Dan pada saat itulah, juru minuman akhirnya ingat akan Yusuf. Dia memberitahu Firaun bagaimana Yusuf telah menafsirkan dengan tepat
mimpinya dan juga mimpi juru roti. Kemudian Firaun memerintahkan untuk membawa Yusuf keluar dari penjara dan menghadap Firaun. Ketika Firaun meminta Yusuf untuk menafsirkan mimpinya, Yusuf berkata bahwa bukan dia yang bisa mengartikan mimpi, tapi Tuhanlah yang akan mengartikan mimpi itu. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow, mimpi yang luar biasa dan sangat penting bagi masa depan bangsa Mesir. Yusuf dengan kemampuan yang dari Tuhan mampu mengartikan mimpi itu.
Mimpi yang diulangi sebanyak 2 kali dengan arti yang sama, seperti yang sudah kita lihat di video tadi, berarti bahwa itu merupakan ketetapan Allah yang akan segera terjadi. Oleh karena itu, Yusuf mengusulkan kepada Firaun agar ia mencari orang yang pintar dan penuh hikmat untuk menjadi pemimpin Mesir yang membantu Firaun mengumpulkan bahan makanan sebanyak-banyaknya di masa kelimpahan. Sehingga pada masa kelaparan nanti ada persediaan makanan yang berlimpah di Mesir. Firaun tentu menerima usul Yusuf itu. Bahkan dia mengangkat Yusuf sebagai pemimpin di Mesir. Karena menurut Firaun, Yusuflah orang yang tepat untuk memimpin. Firaun melihat betapa Yusuf adalah orang yang dipenuhi Roh Allah. Kepada Yusuf kemudian disematkan cincin bermeterai di jarinya. Juga dipakaikan jubah dari kain halus. Diberikan kalung emas. Dan Firaun menyuruh Yusuf menaikkan Yusuf ke dalam keretanya. Dan orang di hadapannya harus berseru hormat kepada Yusuf. Demikianlah Yusuf diangkat dan ditinggikan sebagai pemimpin, menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Raja Firaun. Luar biasa ya adik-adik ya. Tidak ada yang menyangka, satu orang pun tidak ada yang menyangka bahwa mimpi Yusuf saat masih tinggal bersama dengan ayah dan saudara-saudaranya akan menjadi kenyataan. Namun adik-adik, apa yang dicapai oleh Yusuf tidak lepas dari kesabaran dan ketekunannya. Yusuf tidak pernah sekalipun memprotes Allah. Apakah Yusuf tidak pernah bersedih? Pasti Yusuf bersedih. Dia bersedih ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual menjadi budak. Terlebih lagi dia bersedih ketika dia harus masuk di dalam penjara. Dia pasti sedih. Tapi di tengah kesedihannya, dia tidak pernah menyalahkan Allah. Yusuf tetap dengan sabar menaiki anak-anak tangga kesulitannya satu demi satu dengan penuh iman, ketaatan, dan ketekunan. Penyertaan Tuhan selalu dialami Yusuf. Baik saat menjadi budak, saat di dalam penjara, dan bahkan saat Yusuf sudah menjadi pemimpin. Dan di saat bersama dengan Tuhan itulah yang membuat Yusuf berhasil. Yusuf yang tadinya adalah seorang budak asing dan tahanan, sekarang telah menjadi seorang pemimpin dan penguasa yang dihormati. Pekerjaan Yusuf sebelumnya, baik saat di rumah Potifar maupun saat di dalam penjara, telah melatih dan mempersiapkan Yusuf untuk satu tugas besar yang akan diberikan oleh Tuhan, yaitu mengatur hidup bangsa Mesir. Sungguh Tuhan luar biasa ya adik-adik. Tuhan akhirnya meninggikan Yusuf sehingga menjadi seorang pemimpin atau penguasa yang dihormati. Nah adik-adik, melalui kisah Yusuf ini kita boleh belajar beberapa hal. Yang pertama, kiranya kita semua, baik adik-adik dan juga Lause, kita dapat belajar untuk tetap setia dalam segala situasi, sesulit apapun, untuk terus mengandalkan Tuhan seperti Yusuf. Yang kedua, adik-adik juga tetap mau melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Misalnya saat tidak ada guru yang melihat adik-adik di rumah karena pelajaran berlangsung secara online, tapi adik-adik tetap mau belajar dengan baik, dengan yang terbaik bahkan saat belajar itu. Karena kalian bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, adik-adik juga belajar bahwa Tuhan tidak pernah melupakan Yusuf. Segala sesuatu yang sepertinya buruk bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan Yusuf dan kebaikan banyak orang. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28b, yang juga akan menjadi ayat hafalan kita hari ini. Kita akan membacanya bersama-sama. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi,
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yusuf pada akhirnya ditinggikan oleh Tuhan sebagai penguasa di Mesir dan bahkan penguasa bagi banyak bangsa lainnya juga. Karena pada masa kelaparan bukan hanya Mesir yang mengalami kelaparan, tapi bangsa-bangsa lain juga. Dan karena mereka tahu di Mesir ada banyak bahan makanan yang berlimpah, mereka pun datang ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Dan saat mereka datang untuk mencari bahan makanan itulah mereka harus bertemu dengan Yusuf. Sehingga bisa dikatakan Yusuf menjadi penguasa juga bagi banyak bangsa lainnya. Adik-adik, melalui cerita hari ini, Lose mau ajak kita semua untuk melihat kepada penguasa yang tertinggi di dunia ini dan juga di hidup kita. Siapa dia? Dialah Yesus. Yesus memang datang dalam rupa seorang manusia sama seperti kita. Tetapi sebenarnya Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, yang empunya segalanya. Dan anak Allah yang maha tinggi itu, Yesus itu, mau menjadi manusia biasa sebagai anak dari Yusuf dan Maria yang adalah tukang kayu. Karena itu banyak orang yang tidak mau percaya, tidak mudah begitu saja percaya bahwa Yesus itu adalah Raja dan Juru Selamat. Kenapa adik-adik? Ya mereka berpikir bagaimana mungkin Yesus yang seorang anak tukang kayu, dia pakaiannya biasa saja, tidak memakai jubah atau mahkota seperti anak raja. Yesus juga tidak punya tentara, tidak bisa berperang. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus itu adalah Raja dan Juru Selamat? Adik-adik, Yesus memang datang ke dunia tidak untuk berperang dengan bangsa-bangsa lain untuk memperluas kerajaannya. Tidak. Yesus justru datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia berdosa dengan cara disalibkan. Menjadi orang yang terhukum. Supaya hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada manusia, kepada kita, bisa digantikan oleh Yesus di atas kayu salib. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kiranya di Minggu Paskah ini, di Minggu Prapaskah yang kita lalui ini, kita juga boleh bersyukur bahwa Sang Penguasa yang tertinggi di dunia ini mau datang untuk mencari dan menyelamatkan kita semua, manusia berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk kasih setia-Mu yang besar. Bukan hanya kepada Yusuf, tetapi juga kepada kami semua. Terima kasih karena Engkau mau mencari dan menyelamatkan kami manusia berdosa. Biarlah kami mau belajar seperti Yusuf yang mau berjalan bersama Tuhan dengan penuh iman, ketaatan, dan ketekunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan sebagai salah satu bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Kita mau pujikan, Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Sekarang kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar bisa menjadi berkat untuk banyak orang dan untuk pekerjaan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saatnya kita menutup ibadah kita hari ini. Kita mau bersama-sama menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik, jangan lupa hal-hal berikut ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Happy Sunday and God bless you.